teman-teman, kembali lagi dengan Mas Dorakel. Kita akan lanjut yang berbintang Gemini ya. Kebahagiaan apa sih yang menanti Gemini di Maret 2021? Atau hal apa yang harus kamu lakukan agar bisa lebih bahagia? Atau kunci-kunci agar bahagia, hidup lebih bahagia ya. Teman-teman, sebelumnya Mas Do mohon maaf kalau di background Mas Do ada suara ribut ya, kayak suara mobil, motor, atau suara burung, atau suara lain-lain. Kenapa? Karena Mas Do baru pindah di pemukiman padat penduduk, dan Mas Do pindah percis di tepi jalan lintas, guys. Jadi mobil besar itu sering lewat ya, saya mohon maaf. Ya, langsung aja deh yang pertama ya, untuk buat Gemini, keluar kartu The Empress ya. Sebentar, oke. The Empress di sini teman-teman adalah gambaran kreativitas ya, sensual dan pengasuh. Nah, di sini kamu diminta untuk agar bisa lebih bahagia ya, atau kunci bahagia pertama buat Gemini itu kamu harus bisa ada kreativitas ya. Mungkin kamu ini sedang bosan ya, atau terlalu monoton yang kamu hadapi saat ini. Jadi kamu diminta ada kreativitas, mungkin hobi baru guys ya. Mungkin ada orang yang berkebun, atau kamu harus ada yang diminta lah mencari hobi baru ya. Mungkin kamu terlalu sibuk bekerja ya kan, ya pasti stres dong ya, kerja terus gitu. Jadi kamu diminta ya ada sedikit waktu, atau kamu luangkan lah untuk hobi atau kamu kembangkan, sehingga balance ya. Jadi ada seperti teman saya, teman-teman ya, yang bekerja ya di BUMN. Di sela waktu dia istirahat, dia kembali ke rumah, dia nyiram kebunnya itulah, dia bahagia. Dia bilang dia bukan kebun ini yang lagi musim itu bonsai, apa sih bonsai itu ya. Nah jadi dia bilang kantor ini pekerjaan yang sangat berat ya, melelahkan pikiran. Jadi dia menciptakan sesuatu yang dia bisa buat dia bahagia, bonsai gitu. Itu hanya satu contoh. Jadi di sini Gemini, kalau kamu ingin bahagia juga, mungkin bisa menciptakan sebuah hobi baru, apapun itu ya, pokoknya yang positif yang pastinya ya, sehingga kamu bisa lebih bahagia. Itu yang pertama, key pertama atau kunci pertama untuk Gemini ya, harus ada kreativitas, lebih kreatif lah gitu ya, jangan monoton aja gitu sehingga membosan ya. Ya kenapa nggak bosan ya, gini lah contohnya, kalau kamu nggak ada hobi atau kamu sudah bangun pagi, makan, sarapan, kerja, pulang kerja, mandi gini, nonton TV, tidur, itu terus ya, pastinya akan bosan atau monoton. Tapi kalau kamu selingi dengan hobi yang tadi contohnya, mungkin teman saya bonsai ya, dia bekerja jam 12, dia balik ngurus bonsainya, pulang kerja lagi nanti jam 1 sampai jam 5, pulang ke rumah ada ada ngurus bonsainya, ada pokoknya ada yang menantinya. Jadi dia nggak bosan gitu ya. Lanjut untuk Gemini. Ada gambaran The Moon ya. Nih. The Moon di sini teman-teman adalah gambaran persepsi ya, visi. Nah, ini untuk yang mencapai bahagianya ada dua kuncinya di sini. Ada persepsi dan visi. Nah, pertama di sini kamu harus ada visi dulu teman-teman. Apa sih yang mau kamu lakukan gitu? Atau apa tujuanmu ya? Teman-teman, kalau kita udah ada tujuannya, pasti kita akan lebih bersemangat ya. Contoh lah, kita di pekerjaan, aku ingin naik jabatan tahun depan. Kamu pastinya Pasti kerjanya lebih giat dong, ya kan? Pasti lebih semangat gitu. Jadi harus ada tujuan teman-teman. Kalau kita udah nggak ada tujuan lagi, itu yang susah teman-teman. Ya minimal biasa bilang aku nggak ada tujuan, nggak mungkin. Contoh kecil aja, kalau kita yang masih remaja ya, atau anak sekolah, itu pasti membagikan orang tua, itu tujuan teman-teman. Sehingga kamu akan termotivasi. Sini kamu minta lebih agar memotivasi diri teman-teman. Apa itu? Apa yang bisa membuat kamu motivasi gitu ya, agar lebih semangat gitu ya. Persepsi kamu visi kamu itu apa gitu ya. Buatlah, mungkin aku ingin membahagiakan orang tua, atau aku ingin mengumrohkan orang tua ya. Ya kamu tujuan kamu yang menabung pastinya kan. Minimal ada, kamu lakukan aja, jalani aja. Maaf ya, ribut ya, mobil lewat guys. Jadi intinya tuh ya, ada tujuan hidup lah guys, ada tujuan lagi. Atau yang belum ada tujuan atau melenceng ya, mungkin kembali ke jalurnya lagi ya. Ciptakanlah apa tujuan yang ingin kamu lakukan gitu ya. Kita lanjut aja lagi ya. Selain The Moon, ada gambaran apa lagi? Di sini juga ada gambaran Ten of Cup ya buat Gemini ya. Ten of Cup di sini teman-teman ya adalah gambaran kesempurnaan cinta manusia ya, hubungan, kebahagiaan dan kesenangan. Nah, di sini kamu juga diminta, mungkin kalau udah lama berpacaran tuh diminta mungkin lanjutlah ke jenjang berikutnya. Mungkin ada kebahagiaan bisa kamu capai di situ. Ya mungkin kalian udah merasa monoton dan stuck gitu ya. Pacaran aja gitu ya, kelahi, putus, nyambung gitu. Mungkin coba dibilang, bulatkan itu tadi visi kamu, bulatkan, tekadkan kemauan kamu ya.
aku ingin apa ya, kedepannya ini aku ingin lebih serius gitu ya. Jadi kamu akan menabung, karena menikah itu nggak murah teman-teman. Jadi ada tujuan lah, itu tadi tujuan gitu ya. Mungkin gambarannya mungkin dengan kamu ke jenjang berikutnya mungkin akan lebih bahagia, ada gambaran seperti itu ya. Dan ada gambaran nih tadi, penyatuan kebahagiaan, kesenangan ya. Mungkin juga ada yang ingin mau menikah mungkin, atau bertunangan ya, itu mana pasti akan bahagia banget, atau beda lah feelnya teman-temannya. Karena itu apalagi yang udah berumur pasti yang ditanya-tanya terus kan, kapan nikah kapan nikah. Nah itu kalau udah nikah kita udah jadi agak tenang, lebih relax sedikit gitu ya kan, nggak ditanya lagi ya gitu. Jadi ada gambaran seperti itu. Nah, berikutnya aja lagi ya game ini. Ada gambaran King of Cups ini ya, Raja Cangkir. Kesenggol. Oke, saya letakkan dulu, kita kembalikan. King of Cups di sini teman-teman adalah gambaran bijaksana ya, dan berperasaan. Kamu diminta tuh untuk melakukan hal sesuatu itu ya pakai perasaan teman-teman. Jangan karena kalau kita udah nggak ada perasaan teman-teman, kita pasti akan sembarangan aja gitu ya, nggak, kurang peduli jadinya. Jadi harus ada sedikit perasaan dan bijaksana ya. Kamu harus lebih sedikit bijaksana teman-teman ya. Itu juga diminta agar bisa lebih bahagia, bijaksana, dan ada perasaan sedikit gitu. Berikutnya ada gambaran Six of Cup ya, 6 cangkir. Nah, di sini gambaran keluarga juga teman-teman. Di sini adalah gambaran nostalgia ya. Jadi teman-teman kamu tuh harus bisa nostalgia, untuk maksudnya gini, mengenang sih zaman dulu tuh apa gitu ya. Mungkin kamu mengenang saat kamu mungkin yang lagi terpuruk nih, mengenang saat kamu lagi di atas. Kamu harus bisa mendapatkan feelnya, dulu aku di atas karena aku giat bekerja gini-gini. Kamu contoh yang baiknya, oh aku harus lebih giat bekerja gini gitu. Atau mungkin kenangan apa, dulu kamu pernah membawa keluarga kamu jalan-jalan ke Bali atau kemana gitu, Candi Borobudur. Ya kamu kenang, aku harus berusaha lebih keras lagi, harus bisa membawa mereka ke sana lagi. Itu tujuan teman-teman, itu suatu tujuan gitu, nostalgia itu penting ya. Jadi kamu lebih semangat ya, mungkin lebih memikirkan keluarga juga. Mungkin kalau belum ada keluarga mungkin ya ayah, ibu, adik kan banyak gitu ya, nggak harus suami atau istri gitu. Kita lanjut aja, berikutnya ada gambaran juga Six of One nih. Nih ya. Nah, Six of One di sini teman-teman adalah gambaran hadiah untuk usaha sebelumnya. Ya kalau kamu udah ya usaha, udah kerja keras, ada tujuan, pasti akan membuahkan hasil lah. Nanti itulah hasil, membuah dari hasil itulah yang membuat kamu bahagia. Contoh misalnya kamu ingin punya motor baru ya, kamu nabung setelah 3 tahun 5 tahun terkumpul. Nah akhirnya setelah terkumpul itu kan kegambaran ke depannya, kamu akan bahagia bisa membelinya gitu. Jadi akan timbul kebahagiaan kalau udah ada usaha sebelumnya ya. Jadi harus ada usaha dulu teman-teman, nggak bisa langsung kita mau hasil tuh sulit ya, nggak bisa. Jadi harus ada usaha di situ ya, gambarnya seperti itu. Nah berikutnya ada gambaran Seven of Swords, 7 pedang ya. Ini Seven of Swords ya. Mohon maaf ya, senggol. Adalah gambaran peringatan ya, waspada. Nah kamu juga diminta untuk lebih waspada ya. Lebih waspada di sini maksudnya teman-teman ya kamu tuh harus lebih berhati-hati lah gitu, baik dalam bekerja atau dalam melakukan segala hal lah. Waspada tuh lebih hati-hati tuh penting teman-teman ya. Mungkin kalau kamu dapat jabatan mungkin ya, karena kamu baru dipercaya gitu, kamu bisa melakukan hal yang apa ya, di luar wewenang kamu, atau mengambil yang bukan hak kamu. Maka itu harus lebih waspada. Maksudnya waspada terhadap diri sendiri juga penting gitu ya. Terkadang kita nggak bisa mengalahkan nafsu kita gitu, atau waspada terhadap orang lain. Kita nggak tahu teman-teman, orang ini macam-macam perilaku dan ragamnya ya. Kita harus juga berwaspada. Kita nggak tahu siapa yang baik, nggak tahu siapa yang benar-benar tulus baiknya atau jahat gitu kan. Jadi kamu harus bisa memilah-milah gitu ya, harus bisa lebih memilah-milah gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Nah terakhir ada gambaran Pack of Cup ya. Ini adalah gambaran berita pribadi ya, perkembangannya adalah gambaran perkembangannya. Nah maksudnya di sini teman-teman, kamu harus ada perkembangan ya. Mungkin yang dulunya hanya pegawai biasa ya, mungkin sekarang udah jadi atasan gitu ya. Harus ada perkembangan. Hidup ini kita harus ada perkembangan, jangan sampai kita monoton gitu-gitu aja, stuck. Nah bagaimana gak bisa timbul perkembangan Mas Do? Yaitu tadi ada usaha, ada doa ya, ada kerja keras gitu. Jadi itu dia, kalau kamu ada mau berkembang gitu ya, nggak bisa kamu hanya duduk dan tidur-tiduran teman-teman ya. Nah nanti itu tadi ada hadiah untuk usaha sebelumnya. Kalau udah berhasil ke depannya kamu akan bahagia gitu loh. Kamu akan gimana ya, kayak lebih, wah akhirnya ya nggak sia-sia dulu aku kayak gini. Nah, kamu akan mengenang masa-masa lalu seperti itu. Mungkin itulah gambaran beberapa kunci ya untuk yang permintaan Gemini agar lebih bahagia
Saya doakan kalian selalu berbahagia teman-teman. Saya doakan kamu selalu sukses. Saya doakan kamu selalu sehat ya. Itu aja mungkin, salam dari Mas Do ya.